Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa kami yang hidup. Terima kasih untuk semua hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami bisa melakukan renungan harian. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan biarlah Tuhan di renungan harian ini Tuhan, Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu melingkupi kami Tuhan. Perkenanan-Mu hinggap di atas kami semuanya Yesus. Biarlah perkataan-Mu merasuk dalam hati jiwa roh kami Yesus dapat bertumbuh berakar kuat berbuah lebat seperti yang Kau mau. Yesus belajarlah dan kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandingan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin ya. Lagu lama tapi benar-benar membekas di hati ya, dimana mencerminkan perkumpulan Tuhan Yesus, persekutuannya di dalam Tuhan Yesus yang benar-benar dinikmati keberadaannya, dimana persekutuan itu dapat memberkati orang-orang yang bersekutu di dalamnya. Itu sangat dicerminkan di lagu ini. Hari ini kurasa bahagia, dan kiranya lagu ini benar-benar dapat merasuk ke jiwa setiap orang Kristen ya, dan dapat bersama-sama mewujudkan inti dari lagu ini. Amin ya. Kita akan baca judul perikop di Matius 19. Matius 19. Kita akan lanjutkan pembacaan di Matius ya. Kita akan baca di Matius pasal ke-9 ayat 1 sampai 12. Ditulis oleh Markus juga, ditulis di pasal 10 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bagaimana Matius menulis. Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian.
Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian, halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir dengan demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Ini ditulis oleh Matius. Kita akan coba baca ini ya di ayat 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Kita akan baca bagaimana Ulangan menulis ya tentang perceraian, di mana disebutkan ada nama Musa ini ya. Tentang perceraian, Ulangan 24 ayat 1 sampai 5. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seorang mengambil istri, janganlah keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan suatu pekerjaan. 1 tahun namanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Ini ditulis di Ulangan ya. Kita akan baca bagaimana Markus menulis. Markus 10 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumui dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberikan izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin lagi dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ini yang dikatakan Matius dan Markus. Jadi awal mulanya apa pertanyaan ini? Yang dimana pertanyaan ini dicatat oleh Matius dan Markus dan menjadi pedoman banyak orang Kristen ya, dimana sering kita dengar perempuan dan laki-laki menikah dalam Kristen itu tidak boleh bercerai karena sudah disatukan. Dasarnya ini, dimana Tuhan katakan tidak boleh ada perceraian, dimana dikatakan juga ada kata-kata apabila bercerai dan kawin dengan perempuan lain maka itu dikatakan berzina. Tapi di Musa pernah ditulis mengenai surat cerai.
di mana kejadian ada wanita yang berzinah ya, sehingga Musa mengizinkan keluarnya surat cerai karena ketegaran hati orang-orang itu. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai perceraian, di mana awalnya itu merupakan pencobaan yang diberikan orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai perceraian. Kemudian kita akan balik di zaman ini. Zaman sekarang semakin kompleks. Banyak orang bercerai karena banyak alasan juga. Kita lihat ya di film-film gimana laki-laki atau perempuan bahkan sampai mengambil nyawa pasangannya karena mereka benar-benar begitu tidak mau berpisah. Satu pihak merasa terluka secara batin atau fisik, tidak ada kebahagiaan di rumah tangga itu, sehingga mereka minta bercerai. Tapi kita lihat di berita-berita ya, di dalam atau di luar negeri ya, banyak perempuan atau laki-laki yang kehilangan nyawanya karena menikah dengan orang yang menurut dunia tidak tepat. Tapi sebenarnya itu karena ada luka batin ya, ada laki-laki yang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh perempuan yang telah melahirkan anak-anaknya, di mana saat seorang perempuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain karena sudah bercerai, dibunuh oleh mantan suaminya. Itu banyak. Saya juga ini ya mengalami suatu hal di mana seseorang teman yang mengalami luka batin atau fisik secara selama bertahun-tahun dengan pasangannya. Pasangannya melakukan hal yang memang tidak baik ya. Banyak hal dilakukan sehingga secara fisik, secara mental luka bertahun-tahun. Kemudian saya berkata kepada teman saya ini, kamu tinggalkan dia dulu. Kalau memang ternyata balik lagi, tapi tinggalkan dulu, karena memang sering dipukul, sering juga melakukan hal-hal yang tidak baik juga. Saya juga, tapi karena saya dengar cerita dari teman saya ya, bukan dari suaminya, karena saya memang tidak dekat dengan suaminya, tapi saya ini teman wanita ini teman saya. Nah, bercerita banyak hal, walaupun saya tidak menganjurkan untuk berpisah saat itu juga, tapi sempat ada terlintas kata-kata saya tinggalkan dulu, karena memang benar-benar sudah disakiti secara mental atau fisik bertahun-tahun. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian saat saya bertemu ternyata sudah nikah. Dan saya juga tidak tahu apakah karena mendengar perkataan saya atau memang keputusan teman saya ini ya untuk meninggalkan suaminya, karena saya percaya omongan saya juga nggak begitu di ini ya, karena sudah bertahun-tahun kejadiannya bertahun-tahun sebelumnya, dimana dia pastinya sudah merasakan sakit secara fisik atau mental, dimana kebahagiaan tuh mungkin saat menikah tuh kata-kata yang kalau dikatakan oleh dia tuh maknanya mungkin tidak ini ya, karena tidak bisa dia laksanakan karena saat itu keadaan rumah tangganya tidak baik. Tapi sekarang saat dia menikah dengan seorang pria lain dan bahagia, karena tidak ada pukulan, tidak ada siksaan yang seperti yang dialami sebelumnya. Ini wanita
eh, akhirnya berpisah. Walaupun saya percaya itu karena bukan karena perkataan saya ya, berpisah itu karena keputusan pribadi. Tapi itu sempat terucap pada saya, padahal Tuhan saya mengatakan tidak boleh ada perceraian, di mana satu daging, di mana dua orang bersatu menjadi satu daging. Dikatakan Tuhan Yesus tidak ada perceraian. Tapi sebagai manusia yang melihat orang lain disiksa ya, secara batin, secara fisik bertahun-tahun, harus mengurusi anak-anaknya sendirian. Sebagai manusia terkadang kita akan timbul perasaan seperti itu. Saya mengerti karena saya juga pernah dihadapkan dengan keadaan seperti itu. Di keluarga saya juga seperti itu. Bapak dan ibu saya sempat berpisah walaupun tidak bercerai. Pisah rumah. Tapi kemudian balik lagi ketika ayah saya sakit, jatuh, kakinya tidak bisa digunakan kerja. Akhirnya bersatu lagi. Saya bisa merasakan bagaimana orang-orang di rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran. Saya bisa merasakan itu karena saya juga mengalami di mana kedua orang tua kita sering berselisih paham. Dan saya juga mengetahuinya ketika saya banyak membaca ya beberapa tahun kemarin. Ternyata memang itu ada luka batin di kedua orang tua kita yang sering bertengkar, yang dimana kalau di Kristen dikatakan konseling ya. Kalau di profesional juga ada ya, psikiater atau apapun, konseling perkawinan itu memang perlu. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadikan perkataan Tuhan Yesus ini terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mendengar apa kata Tuhan Yesus ya, kita memandang Tuhan Yesus dan ingin perkataan yang dikatakan Tuhan Yesus kita lakukan. Kita memang harus berusaha agar itu terjadi dalam hidup kita. Tapi di zaman sekarang ini memang sulit. Kenapa? Karena banyak orang yang luka batin. Saat ada anak-anak yang keluar dari sebuah keluarga, itu akan membawa apa yang sudah disemai orang tuanya. Pribadi yang kuat, yang bisa menguatkan orang lain, atau pribadi yang retak, yang dimana ketika dia berhubungan dengan orang lain bisa terjadi pukulan, kata-kata kasar. Karena di sini ya di Ulangan ditulis juga di ayat 5 ya, Ulangan pasal 24 ayat 5. Apabila baru saja seorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang, atau dibebankan suatu pekerjaan 1 tahun. Lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati istri, perempuan yang telah diambil menjadi istrinya. Di Ulangan dikatakan pria itu harus menyukakan istrinya 1 tahun. 1 tahun lamanya harus menyukakan istrinya sampai istrinya bahagia. Karena Tuhan tidak menginginkan perceraian. Tapi kita hidup di dunia yang saat ini memang keadaannya itu orang-orang itu banyak luka batin. Entah dilukai keluarganya, karena kita tahu orang-orang yang sering melukai adalah orang-orang terdekat ya. Karena sejak kecil kan tumbuh dengan orang-orang terdekat itu. Entah pasangannya, entah orang tuanya, entah saudaranya. Dan kita harus menghadapi realita itu untuk menyelesaikan masalah. Kita kalau mau melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan ya, apalagi di dunia yang kompleks
dan bertahun-tahun kemudian akan semakin kompleks dengan orang-orang yang semakin banyak mengalami luka batin. Perceraian itu hal yang sering terjadi sekarang ini di perkotaan. Bahkan ketika mereka disakiti oleh keluarganya, orang-orang terdekat, mereka biasa curhat ya. Kalau lelaki sama perempuan, jadinya seringnya selingkuh. Kalau lelaki sama lelaki atau perempuan sama perempuan, kalau dengan orang yang salah, maka akan terjadi hubungan sejenis yang sering kita baca. Itu realita yang harus kita hadapi. Kita ada di pilihan ini, melakukan apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus dan realita yang kita hadapi. Kita harus bisa mencari jalan tengah itu. Karena perkataan Tuhan dari dulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Dan karena belas kasihan Tuhan Yesus menjadi jalan kita kan menuju Bapa, menghapus dosa kita, dosa keturunan dari Adam, dari semuanya. Tapi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita harus berusaha. Ada sesuatu yang dilakukan. Karena ini perkataan Tuhan. Mau kita berkata, suamiku itu kasar, sering mukul. Tapi ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi sebelum menikah, cek calon suami kita atau calon istri kita ke orang-orang yang benar-benar kredibel, benar-benar bisa dipercaya, untuk mengecek keadaan kita masing-masing. Apakah kita ada luka batin atau tidak? Untuk apa? Untuk kebahagiaan kita. Untuk apa? Untuk anak-anak kita. Agar anak kita menjadi kuat dan juga bisa untuk menguatkan orang lain. Karena ini kenyataan yang harus dihadapi. Ada orang-orang di gereja yang bilang tidak boleh cerai, itu berdosa, itu apa, tapi tidak kasih solusi, malah akan menambah luka batin. Harus ada solusi yang dilakukan, karena ini memang kenyataan yang harus diterima. Banyak orang luka batin, bahkan sampai membunuh pasangannya, tidak satu dua, banyak. Anak istri dibakar, istri karena tidak didukung suami atau apa membakar anaknya. Ini kenyataan yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa banyak berkata, oh ini kalian tidak bisa cerai, karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kemudian kita menambah luka batin dengan perkataan-perkataan kita. Karena kita merasa suci, merasa baik, merasa dari keluarga yang baik-baik saja. Kita tidak tahu apa yang di depan sana. Anak-anak kita nantinya bisa jadi orang-orang seperti itu. Kalau kita tutup mata, harus ada yang dilakukan. Kita cinta Yesus, kita mau melakukan apapun yang dikatakan Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya kita harus hadapi. Banyak orang luka batin di luar sana. Tuhan katakan di Ulangan ya, lewat ini diajarkan. Dan Yesus katakan seperti Musa ya, tapi di ayat 5-nya dikatakan, pria itu kalau menikah harus membahagiakan istrinya 1 tahun. Tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan apapun, 1 tahun dibahagiakan. Bisakah zaman sekarang melakukan seperti yang dilakukan Musa? Ada orang menikah dikasih cuti 1 tahun untuk membahagiakan istrinya, jalan-jalan kemana? Bisa enggak? Kita harus terima kenyataan, banyak orang luka batin. Kalau kita tutup mata dengan melakukan seperti orang-orang yang kita tahu ya, merasa suci, merasa benar dengan berkata, dia tidak sesuai dengan apa isi Alkitab, tidak sesuai, tapi tidak memberikan jalan keluar, itu tidak bisa di zaman sekarang. Tidak bisa, kita harus terima kenyataan ada sesuatu yang salah di generasi atau dunia saat ini. Dan ada solusinya. Sudah ada solusinya, tapi untuk beberapa orang tidak bisa mencapai solusi itu. Kenapa? Masalah ekonomi,
Masa keluarga yang tidak mengizinkan karena rahasia keluarganya diceritakan. Ada yang tidak mau karena mungkin pernah luka batin dengan orang-orang itu, tapi tidak ada uang untuk pergi ke tempat lain. Ada banyak alasan pasti. Kita harus bisa membuat anak-anak kita menceritakan apa yang dia rasakan. Sehingga apa? Sehingga bisa memberikan jalan keluar. Harus ada komunikasi. Kita harus pertama-tama apa? Terima kenyataan bahwa kita ada di generasi yang banyak luka batin. Karena kita tahu banyak kalau orang-orang sok suci, sok benar, itu biasanya melukai keluarganya. Kita lihat kan banyak orang-orang yang bisa berkhotbah dengan orang lain atau apapun, dia pelayanan dengan banyak orang, tapi keluarganya malah broken home. Itu ada. Tidak bisa menyalahkan karena dia mendedikasikan hidupnya ke orang lain, tapi keluarganya malah broken home. Ada, itu tidak satu dua, itu banyak yang akhirnya memilih agama lain karena ada kedamaian atau apa, kita tidak tahu, atau pasangannya beda agama. Kita tidak bisa menyalahkan. Kita dukung harusnya orang-orang seperti itu, karena emang itu masalah orang tua zaman sekarang ya. Masalah orang tua zaman sekarang yang kita berada di dunia di mana orang tua kita masih orang-orang yang dulu, yang harus ini, tapi anak-anak kita saat ini di dunia yang sering terjadi bully, atau mereka pengen ikut pergaulan seperti temannya. Belum banyak keluarga yang orang tuanya kalau zaman sekarang orang tua milenial ya. Orang tua milenial kan sekarang sering baca buku. Mereka tidak mau kejadian itu yang sering mereka baca atau teman-temannya tidak terjadi ke anak-anaknya. Itu kan bagus banget. Tapi kita saat ini adalah produk dari anak-anak yang orang tuanya itu kurang membaca tentang parenting yang asik kalau orang zaman sekarang. Yang tidak menimbulkan luka batin. Yang bisa memberikan cara-cara untuk agar anaknya itu bahagia. Untuk apa? Untuk agar saat berhubungan dengan orang lain, saat dia sudah bahagia ya, saat menjalin dengan hubungan orang lain, mereka akan bisa saling melengkapi. Sehingga saat ada satu orang yang berkata kasar, tapi karena dia ini ya sudah hatinya tidak ada luka, dia akan bisa mengerti kalau pasangannya berkata kasar. Tapi jangan sampai seperti itu. Kita harus bisa memiliki pasangan yang benar-benar yang mencintai teman-teman, mencintai kita, sehingga tidak berkata kasar. Bayangkan kalau hidup dengan orang-orang yang berkata kasar, yang selalu mencari-cari kekurangan, itu bagaimana rasanya? Karena saya tahu rasanya. Saya hidup di kedua orang tua yang sering berselisih. Dan kalau berselisih itu kata-kata itu saling menyakiti. Itu yang terjadi, itu kenyataan yang harus saya terima. Dan karena saya tahu itu menyakitkan, saya berusaha saat berbicara dengan orang tidak menyakitkan. Tapi beberapa tahun ini saya seperti dihadapkan dengan orang-orang yang benar-benar menguras emosi. Jadi saya tahu rasanya ditarik menjadi orang yang seperti orang tua saya rasakan. Sering dikecewakan, sering dilukai, sering dimanfaatkan, sering hal-hal yang membuat kita menjadi
eh luka batin. Itu saya tahu rasanya. Tapi saat kita tidak mempunyai biaya atau tidak bisa untuk berkonsultasi ya dengan orang-orang yang memang kredibel, kita harus lari ke Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa menyembuhkan hati. Tuhan memperkatakan semuanya di sini, di Alkitab ini. Kita cari orang-orang apa? Orang-orang yang kalau kita nanti berbicara ya mengenai luka batin kita harus bisa nyari orang-orang yang memang cinta Tuhan Yesus dulu. Sehingga bisa melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus tuh datang untuk memberikan kasih karunia, belas kasihan kepada manusia. Perceraian yang sering terjadi sekarang ini karena apa? Banyak luka batin. Di Ulangan dikatakan saat menikah pertama kali 1 tahun cuti membahagiakan istrinya. Bisakah zaman sekarang seperti itu? 1 tahun cuti untuk membahagiakan pasangannya. Kalau mau seperti Alkitab, ini perkataan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa katakan, ya tapi zaman sekarang kalau nggak cerai bisa mati, bisa ini. Tapi ini perkataan Tuhan Yesus. Makanya kalau mencintai Tuhan Yesus, kita ya sebagai orang-orang yang mencintai Tuhan Yesus harus cari cara. Cari cara untuk apa? Agar anak-anak kita nantinya bisa melakukan seperti apa yang ada di Alkitab. Kita harus cari caranya. Karena Tuhan itu kan tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Tapi memang kenyataan di dunia sekarang ini memang banyak orang luka batin. Perceraian itu sampai dibunuh. Itu banyak. Ibu-ibu membakar anaknya, membunuh anaknya ada. Kita tidak bisa, itu orang lain gak kenal, cuma kasihan. Kita harus lakukan sesuatu. Kalau kita ada kesempatan, kita lakukan sesuatu. Untuk apa? Untuk anak-anak kita. Agar apa? Agar bisa melakukan seperti apa yang dikatakan Alkitab. Kita tidak bisa hanya berkata, oh ini tidak sesuai dengan Alkitab, kamu berdosa, kamu bersalah. Kita tidak bisa. Apalagi di dunia yang di masa akan datang. Kita harus lakukan sesuatu yang kita bisa. Untuk apa? Menyelamatkan anak-anak kita. Agar apa? Melakukan seperti yang dikatakan di Alkitab. Kita harus lakukan sesuatu. Kiranya kita diberi hikmat ya. Dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang cinta dengan anak-anak kita, generasi kita yang akan datang. Sehingga apa? Melakukan sesuatu. Kalau kita bisa lakukan, kita harus lakukan. Karena itu pekerjaan kita. Perceraian itu hal yang tidak disukai Tuhan. Tapi karena belas kasihan Musa mengizinkan surat cerai. Tapi kita harus baca ada ayat-ayat setelahnya. Dimana kalau perempuan itu dicerai harus berzinah. Kalau tidak berzinah dengan alasan kita tidak cocok, tidak cinta, tidak bisa. Karena kalau meninggalkan perempuan itu padahal perempuan itu tidak berzinah, lelaki itu berzinah dengan perempuan lain kalau dia menikah lagi. Bisa bercerai kalau perempuan itu berzinah, kalau tidak bisa bercerai. Makanya mencari pasangan itu yang harus benar-benar dicintai. Karena Tuhan katakan tidak bisa kalau alasannya zaman sekarang tidak cocok. Sudah nikah tapi ternyata ketika nikah bukan tipe saya, itu tidak bisa. Kalau bercerai dan menikah lagi itu namanya berzinah, Tuhan katakan. Jadi kalau tidak cinta, mending tidak usah nikah. Cari yang sesuai dengan kriteria. Itu yang dikatakan Tuhan. Ini katakan Tuhan. Dan kalaupun bercerai, karena wanita itu berzinah dan perempuan itu menikah lagi dengan perempuan lain, lelaki lain, kemudian laki-laki itu menikah dengan perempuan lain, kemudian perempuan itu meninggal atau kemudian dia berpisah, dia tidak bisa kembali ke istrinya yang sudah menikah dengan lelaki lain, walaupun lelakinya yang sudah dinikah itu meninggal juga, tidak bisa. Itu kadang-kadang dikatakan Tuhan juga berzinah. Kita tidak bisa mengatakan, nah itu kan di Alkitab,
tidak sesuai dengan realitas, tapi kita harus terima kenyataan. Tuhan Yesus tuh nyata. Perkataannya dari dulu sekarang selamanya tidak bisa berubah. Jadi kalau tidak cinta, tidak sayang, mendingan tidak usah. Karena dikatakan Tuhan berzina. Tapi kita juga tidak bisa tutup mata, kita harus melakukan sesuatu. Sekarang ini banyak orang luka batin dan kita harus berbuat sesuatu. Untuk apa? Untuk anak cucu kita. Agar apa? Agar bisa melakukan sesuai yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih berbicara sampai hari ini. Tuhan Yesus itu tidak dongeng. Tuhan Yesus itu bukan sebuah dongeng. Tuhan Yesus itu Tuhan yang nyata. Masih berbicara. Jadi kita tidak bisa berkata jangan bercerai karena ini, karena ini, karena ini. Tidak bisa di zaman sekarang. Kita harus melakukan sesuatu. Agar apa? Anak-anak kita bertemu dengan orang-orang yang tepat. Sehingga apa? Sehingga terjadi pernikahan yang bahagia. Sehingga apa? Melahirkan anak-anak yang bahagia, yang tidak ada luka batin, sehingga bisa membahagiakan orang lain. Sehingga buahnya nanti bisa mereka terima anak sampai anak cucu. Itu harus kita lakukan sesuatu. Kalau kita bisa, kita harus lakukan. Karena itu pekerjaan kita. Amin ya, seperti yang Tuhan katakan, tidak ada perceraian. Kecuali seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, Musa mengizinkan cerai karena ketegaran hati orang itu yang dimana istrinya berzina. Maka Musa mengizinkan surat cerai. Karena belas kasihan Musa terhadap laki-laki itu, dimana dia melihat istrinya berzina. Musa kasihan kepada lelaki itu, maka mengizinkan untuk menceraikan istrinya. Karena apa? Belas kasihan lagi balik-balik. Belas kasihan Musa kepada laki-laki zaman itu yang istrinya selingkuh. Tapi kalau tidak selingkuh, mau meninggalkan istrinya, itu dikatakan berzina oleh Tuhan. Amin ya. Kita harus melakukan sesuatu agar apa? Anak-anak kita bisa menikahi dengan orang yang tepat, orang yang bahagia, sehingga menimbulkan pernikahan yang bahagia, melahirkan anak-anak yang bahagia, sehingga bisa menciptakan generasi yang baik, yang bahagia. Kita harus berbuat sesuatu. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat, memberikan kita sumber ya, berkat yang berlimpah untuk mewujudkan kebaikan itu. Untuk apa? Untuk anak-anak kita. Untuk apa? Untuk bisa melakukan seperti apa yang Alkitab katakan ini. Karena keluarga adalah soko guru. Dari gereja, dari kota, dari negara, dari dunia. Itu awalnya dari keluarga. Amin ya. Kiranya ini menguatkan kita untuk melakukan sesuatu ya. Kita tidak bisa berkata, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini tidak sesuai dengan ini. Kita harus melakukan sesuatu agar apa? Agar anak kita bisa melakukan sesuatu yang seperti Alkitab ini lakukan. Kita harus melakukan sesuatu itu. Amin ya. Untuk menciptakan generasi yang lebih baik, generasi yang diberkati Tuhan, generasi yang bisa melakukan apa yang Alkitab katakan. Tidak bisa cuma mengatakan tanpa memberi solusi atau berusaha memberikan jalan keluar. Kita harus melakukan sesuatu. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat lebih-lebih lagi, berkat yang berlimpah-limpah untuk mewujudkan apapun yang menjadi kebaikan ya bagi keluarga kita, generasi-generasi setelah kita. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua.
rencanamu. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk perkataan-Mu ini mengajarkan kami, mengarahkan kami. Tapi kami juga memohon Tuhan, mampukan kami, bukakan kami hikmat-hikmat-Mu, bukakan pintu-pintu berkat-Mu Tuhan, bukakan pintu-pintu semuanya Tuhan untuk bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu. Pertemukan kami dengan orang-orang yang cinta Kau, takut Engkau Yesus, sehingga bisa melakukan apapun yang menjadi jalan bagi berkat-Mu Yesus. Kiranya nama-Mu yang dipermuliakan saja di atas hidup kami. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan yang muncul dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja Yesus yang ditinggikan di dalam hidup kami. Tidak bosan-bosan kami berkata Yesus. Biarlah setiap perkataan-Mu yang kami dengar hari ini, kami baca hari ini Yesus, kami renungkan hari ini, bisa menjadi benih yang baik, dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Untuk memberkati kami, orang-orang sekitar kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap pekerjaan atau proyek-proyek kami lakukan Tuhan, kami lakukan seperti kami melakukannya kepada Kau Tuhan, untuk ibadah kepadamu. Sehingga apapun yang kami lakukan, pekerjaan atau proyek-proyek Tuhan, kami Yesus ada berkat-Mu, ada perkenanan-Mu Yesus. Kau ada di sana sehingga kami bisa menjadi saluran berkat bagi siapapun Tuhan melalui proyek atau pekerjaan kami sampai ke ujung bumi. Seperti yang Kau mau, kami juga berdoa Tuhan untuk apapun yang kami lakukan di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, di pergaulan, biarlah hadirat-Mu ada dalam hidup kami sehingga kami bisa menjadi berkat-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa berdampak baik Tuhan bagi orang-orang sekitar kami. Kami juga berdoa untuk siapapun yang sakit, berikan hikmat-Mu, berikan mujizat-Mu Tuhan. Mujizat masih ada, pertemukan dengan orang cerdik pandai Tuhan. Beri mereka iman yang berbeda daripada-Mu. Mujizat masih ada Yesus. Dan biarlah perkenanan-Mu ada di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk siapapun yang rindu memiliki anak atau menambah momongan Yesus, beri kami anak cucu yang benar-benar daripada-Mu. Anak cucu yang takut Engkau, cinta Engkau. Anak cucu yang mencintai dan mau Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu, mencintai keluarganya Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang rindu memiliki pasangan hidup. Berikan kami pasangan hidup yang benar daripada-Mu, pasangan hidup yang cinta Engkau, pasangan hidup yang benar-benar mencintai Engkau sehingga dia bisa mencintai kami seperti dia mencintai Engkau. Pasangan hidup yang dapat membawa keluarga kami, pelayanan kami untuk bisa menjadi saluran berkat bagi-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini sedang mengalami masalah, beban berat, pergumulan, tekanan hidup. Berikan mujizat-Mu, berikan jalan keluar-Mu, berikan berkat-berkat-Mu, berikan terobosan-terobosan yang daripada-Mu. Berikan semua hal yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau bernyata berada. Terima kasih Kau masih berbicara kepada kami, kepada saya 16 tahun yang lalu, dan kami tidak berhenti berharap Tuhan. Biarlah Kau masih berbicara kepada banyak manusia sampai hari kesudahannya Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, dan kiranya pasukan malaikat-Mu selalu melingkupi kami, memberkati kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.